dalam firman-firman Allah yang telah Al-Fagir sampaikan tadi dan diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang beliau sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu mengikut daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang telah menjadi niatnya. Dalam terus daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atan yankihuha. Kalau memang tujuan itu dunia, maka akan mendapatkannya lah. Kalau yang menjadi tujuan itu wanita, seorang perempuan, ya juga akan bisa dia itu menikahinya. Itu dilihat dalam sudut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengartikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dul muhaddiqin, setengah daripada ulama sufiyah, al-muhaddiqin al-wasilina ila Allah subhanahu, beliau mengatakan, innal amala in sahabahu qasdun muharramun min riya'in bi an urida bihi ghurdun dunyawiyyun faqat walau mubahan fahuwa haramun khalin 'anis thawab wa in kana mashuban bih fakadzalika. Ringkas daripada pengertian ini, ya, sesungguhnya setiap suatu amaliyah, perbuatan apapun, perjuangan apapun, ya, walaupun ya, sesuatu yang diperjuangkan itu sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, ya. Tapi di dalam melangkah berjuang itu sendiri ada suatu tujuan yang diharamkan oleh Allah, berbentuk seperti suatu keriaan. Maka hukumnya dia dihukumi haram dan kosong, tidak diberi pahala oleh Allah. Ini, ya. Dalam pengertian ini, ya, diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana aghna syuraka anisyirki, saya yang lebih
dari siapapun yang engkau sekutukan. Nah, karena itu kata Rasulullah, man amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un huwa alladhi asyraka bihi. Siapapun yang melakukan sesuatu dengan mensyirikkan di dalam sesuatu itu keselain saya, kata Allah, maka saya lepas dan bebas darinya, dan dia akan mengikut dengan siapa yang menjadi sekutunya. Dalam pengertian ini, para ulama mempunyai berapa pendapat. Kalau mengikut pendapat Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, sekiranya di dalam amaliyah ibadah perjuangan itu sendiri itu berimbang di antara karena Allah dan karena selain Allah, maka dia tidak akan diberi pahala oleh Allah. Tapi mengikut Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu an, beliau mengambil di dalam Ijma'ul Mutakallimin, begitu kerasnya, walaupun sedikit pun di situ ada sesuatu yang ditujukan ke selainnya Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi mengikut daripada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mempunyai pendapat tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah hanya mengikut seberapa kekuatan itu sendiri. Apa lebih kuat ke Allah, apa lebih kuat ke lain Allah, mengikut ukuran di mana di hatinya. Beliau mengambil satu ayat Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Namun ada satu pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal an jumhur salaf radhiyallahu anhum. Beliau melihat dulu keadaannya. Apakah ibadah itu merupakan ibadah yang tunggal, yang terpotong-potong, atau ibadah itu merupakan suatu kesinambungan? Kalau ibadah itu merupakan suatu potongan-potongan yang tidak berkesinambungan, melihat seberapa dia itu kesungguhannya kepada Allah dan tidak kesungguhannya kepada Allah. Seperti halnya kita membaca
surat Al-Quranul Karim. Karena di situ dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan likulli harfin. Jadi kalau sekiranya itu memang niat karena Allah di dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah akan diberi pahala oleh Allah. Waktu naik lagi Yasin, niat karena Allah diberi pahala oleh Allah. Begitu naik lagi wal Qur'anil Hakim, tidak niat karena Allah akan dihapus oleh Allah. Baru kalau dinaikkan lagi innaka laminal mursalin, niat karena Allah diberi pahala lagi oleh Allah. Ya, ini karena merupakan ibadah yang tidak kesinambungan. Ya. Sekarang bagaimana kalau ibadah itu merupakan satu kesinambungan? Seperti sholat, ya. Kalau istilah di dalam fikih itu iftitahu habib bitakbir, pembukaan sholat dengan takbir, penutupan dengan salam. Sekiranya ya di dalam beribadah waktu melangkah pertama karena Allah, tapi namanya manusia ya, di tengah perjalanan di rakaat awal oke ya, pada rakaat kedua atau ketiga atau pada saat ruku karena Allah, waktu sujud udah terganggu hatinya tidak karena Allah, karena ada sesuatu atau karena ada kawan, ada teman, akan tergerak berubah hatinya. Dalam menghadapi hal seperti ini ya, kalau di dalam hatinya itu tidak cepat-cepat ditolak, ya, dimujahadah, nafsunya dimarahi, ya, yang mana akhirnya sampai dibiarkan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walaupun sah fi hukmi syariah, walaupun cukup di dalam untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tapi pahalanya akan dihapus oleh Allah. Ini di dalam apa? Di dalam ibadah yang berkesinambungan. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ittaqu hadzal syirkal khafi. Kau harus takut dan hati-hati dengan adanya syirik yang sangat samar dan tipis. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yadibbu dabiban namal. Dia akan merangkak. Apa istilahnya? Merangkak atau ngeremet? Hah? Ya Jawa laan. Apa? Hah? Merambat ya Jawa. Hah? Merayap. Ya. Kata Rasulullah, syirkul khafi, ya, itu akan merayap pelan-pelan seperti merayapnya semut hitam. Mungkin waktu Allahu Akbar oke-oke, waktu Bismillah nggak apa-apa, mungkin waktu Maliki Yaumiddin mulai timbul. Ini, ini. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa masyirkul khafi ya Rasulullah? Apa syirkul khafi? Dijawab oleh Rasulullah, ar-riya. Nah, dalam mensikapi ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya,
Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an mengatakan, "Man lam yakun fi a'malihi akyasa min sahirin waqa'a firya." Ini kata beliau, siapapun ya, di dalam dia beribadah, di dalam dia berjuang ke jalan Allah, tapi dia tidak lebih pandai dan cekatan daripada tukang sihir di dalam membolak-balik sesuatu, tentu setiap amal ibadah perjuangannya akan terjadi suatu keriaan. Inilah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini nggak sadar.